Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk pembelajaran kedua atau lesson kedua dari modul yang pertama. Yaitu di sini kita akan membahas tentang framework dari POEM, ya. Apa itu framework POEM? Nah, di sini nanti kita akan bahas khususnya terkait dengan ekosistem digital marketing. Oke. Nah, sekarang teman-teman, jadi secara umum ini sebagai gambaran digital marketing supaya teman-teman paham bahwa secara umum digital marketing itu terdiri dari 3 jenis media. Ya, ada 3 jenis media di dalam digital marketing. Yang pertama ada namanya paid media atau media berbayar. Yang kedua ada namanya own media atau media yang sifatnya kita miliki. Dan yang ketiga ada media yang sifatnya earn media atau media yang kita dapatkan atau kita peroleh dari orang lain. Nah, apa itu paid media, own media, dan earn media atau yang tadi disingkat sebagai POEM media? Nah, paid media itu contohnya adalah misalnya kita beriklan di search engine seperti Google misalnya ya, itu disebut search engine marketing. Intinya adalah media di mana kita membayar agar konten kita itu bisa ditampilkan kepada target market atau audience yang ingin kita sasar. Contohnya pakai Meta Ads ya, di mana kita beriklan di Facebook dan Instagram. Artinya kita bayar, kita bilang ke Meta, Meta tolong carikan saya orang yang akan membeli produk saya misalnya. Carikan saya orang dengan tipe seperti ini, saya akan bayar kamu segini. Jadi itu yang disebut sebagai paid media. Contoh lain misalnya Google Ads, di mana konten kita atau iklan kita itu bisa muncul ketika ada orang yang melakukan pencarian di Google, atau misalnya ada orang yang membuka website atau platform-platform di mana Google bekerja sama dengan platform tersebut. Ya, contoh misalnya di YouTube. Teman-teman mungkin sering melihat iklan di YouTube ya. Nah, itu disebut paid media bagi orang yang beriklan di YouTube tersebut. Nah, terus kemudian ada juga iklan TikTok, TikTok Ads ya. Sekarang juga banyak orang pakai TikTok Ads di mana orang membayar ke TikTok agar kontennya itu bisa lebih luas jangkauannya, lebih banyak orang yang lihat. Begitupun misalnya influencer ya, influencer marketing di mana kita bayar orang sebagai influencer, selebgram, orang yang punya pengaruh yang besar, orang punya followers yang besar, kita bayar mereka supaya mereka mau mengiklankan produk atau brand kita. Nah, paid media ini teman-teman sifatnya itu cepat. Kalau teman-teman butuh untuk marketing yang cepat, butuh untuk hasil yang cepat, nah silahkan teman-teman pakai paid media. Ya, cepat dan kemudian bisa diukur. Oh, seberapa banyak nih iklannya, performanya seperti apa. Seberapa banyak orang yang lihat iklannya dan lain sebagainya. Itu jadi cepat dan terukur, itu bisa dilihat hasilnya. Terus kemudian kekurangannya adalah ini tentu butuh budget. Namanya berbayar paid media, pasti kita butuh budget. Performa iklan kita juga akan ditentukan atau jangkauan dari iklan kita itu akan ditentukan oleh berapa budget yang kita miliki. Semakin besar budgetnya kita, ya semakin besar juga jangkauan iklannya kita. Ya, tapi nanti teman-teman akan belajar tentang tips dan strategi bagaimana memaksimalkan budget-budget ini di dalam digital marketing di bab-bab selanjutnya. Oke, yang kedua adalah on media atau media yang kita miliki sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti website. Kita punya website, kita bangun di mana kita jelaskan semua produk dan layanan kita, bisnis kita dalam website tersebut, maka itu disebut sebagai on media. Kenapa on media? Karena kita yang memilikinya. Ya, semuanya di dalam kontrol kita. Kalau paid media kita bayar platform Meta, Google dan lain sebagainya untuk mengiklankan konten kita. Nah, kalau on media, medianya kita miliki. Artinya kita bisa kita bisa maksimalkan sebagaimanapun kita mau. Ya, misalnya kita punya website, kita punya blog, kita bisa nulis konten sebanyak mungkin di blog tersebut karena kita yang punya. Kita punya akun sosial media, kita bisa menggunakan akun sosial media itu untuk memposting konten-konten yang sifatnya organik ya, sebanyak apapun yang kita mau. Terus kemudian email list, kita punya database email, database pelanggan, di mana kita bisa mengirimkan mereka informasi atau update tentang bisnis kita, itu juga disebut sebagai on media. Termasuk WA bisnis juga, teman-teman kalau punya grup WA dan lain sebagainya, nah itu termasuk on media karena medianya teman-teman miliki. Nah, kelebihannya apa on media ini? Tentu adalah yang pertama adalah gratis.
karena artinya gratis bukan benar-benar gratis dari nol ya. Artinya tetap kita butuh untuk misalnya bikin website ya, kita tentu butuh untuk membangun website itu dengan budget di awal. Tetapi ketika sudah jadi semuanya, maka kita betul-betul punya full control ya terhadap media tersebut karena kita yang punya. Nah, ini juga termasuk di dalam aset jangka panjang, teman-teman. Jadi bisa kita miliki jangka panjang. Kalau kita punya website, tinggal kita perpanjang, maka itu bisa menjadi aset jangka panjang. Nah, teman-teman, banyak website sekarang itu yang benar-benar sudah menjadi aset jangka panjang karena nama domain itu semakin lama semakin mahal. Ya, artinya kalau domain itu sudah nama domain atau nama sebuah website itu sudah besar gitu ya, sudah dipercaya, maka harganya itu bisa sangat mahal, teman-teman. Nah, terus kemudian kekurangannya adalah tentu butuh waktu untuk membangun ya. Namanya own media, sifatnya organik, maka tentu untuk membangunnya butuh waktu yang sangat panjang. Butuh waktu untuk misalnya ketika bikin website kita perlu waktu untuk bangun websitenya, terus butuh waktu untuk mengoptimalkan website tersebut agar terindeks di Google dengan sangat baik. Begitupun di sosial media misalnya kita butuh waktu untuk menggrow akun kita. Bagaimana caranya akun kita bisa grow dan kemudian banyak followersnya itu kan butuh waktu yang panjang. Jadi seperti itu. Kemudian jenis media yang ketiga adalah earned media. Media yang kita dapatkan, media yang kita peroleh. Ini tidak kita miliki tapi ini tumbuh yang kita dapatkan dari betul-betul dari pelanggan yang percaya dengan brand kita. Contohnya apa? Contohnya adalah review. Kalau kita punya review dari orang-orang atau pelanggan-pelanggan kita, itu akan sangat powerful untuk membuat brand kita itu menjadi dipercaya oleh orang lain, gitu ya, oleh pelanggan. Kemudian word of mouth ya, dari mulut ke mulut, marketing dari mulut ke mulut. Ketika orang sudah membicarakan tentang brand kita, maka itu akan sangat powerful sekali untuk membangun brand kita di halayak ramai atau di target market kita. Terus kemudian yang ketiga, contohnya adalah share secara organik. Ketika kita punya konten, kemudian konten itu di-share ke banyak orang. Jadi banyak orang yang share konten tersebut kepada teman-temannya, itu juga contoh dari earned media. Terus ada namanya UGC. UGC itu adalah user generate content. Jadi di mana bukan lagi kita as a business owner yang membuat kontennya, tetapi konten itu dibuat oleh user atau pelanggan kita. Pelanggan kita lah yang ngomongin bikin konten tentang brand kita. Mungkin teman-teman sering lihat konten di sosial media, baik di Instagram maupun TikTok, di mana banyak orang membahas tentang satu brand. Nah, itu disebut sebagai user generated content. Terus kemudian press release, di mana press release ini adalah ketika brand kita itu dimention oleh media-media besar. Ya, contoh misalnya detik.com itu membahas tentang brand kita, nah itu akan sangat memberikan kredibilitas yang tinggi gitu ya kepada brand kita. Kelebihannya apa? Tentu ya powerful, sangat powerful karena earned media itu membuat orang percaya karena orang akan jauh lebih percaya dengan review dari pelanggan dari pihak ketiga ketimbang dari kita sebagai as a business owner gitu. Jadi ini sifatnya paling powerful dan paling kredibel. Kemudian yang kedua, sayangnya ini tidak bisa kita kontrol ya karena memang bukan kita pemilik sepenuhnya. Jadi orang bisa ngomongin apapun tentang brand kita. Ketika misalnya UGC, user generated content, user bisa ngomongin brand kita, tone-nya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi terserah mereka sesuai dengan pengalaman, experience yang mereka dapatkan ketika berinteraksi dengan bisnis kita. Jadi tidak bisa kita kontrol. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, terus kemudian terus gimana Mas? Apakah paid media, on media ini yang mana yang harus didahulukan gitu ya? Yang mana nih yang harus saya fokuskan dalam brand kita? Jadi teman-teman kita bisa gunakan paid on media ini secara bersama-sama dan bukan menjadi satu bagian yang terpisah-pisah. Ya, jadi misalnya kita bisa pakai paid media untuk menjangkau audiens baru atau ingin marketing, ingin launching produk dengan cepat dan ingin mendapatkan respon dari target market dengan cepat, test market, nah itu kita bisa pakai paid media untuk menjangkau audiens baru.
Ya. Terus kemudian on media di samping itu kita tetap bangun di mana akun personalnya kita, akun pribadinya kita, akun brandnya kita itu kita tetap bangun untuk membangun hubungan dan trust yang baik dengan customer kita. Ya, jadi kita tetap aktif bikin konten yang sifatnya organik ya, misalnya bikin artikel SEO, terus kemudian bikin konten di sosmed dan lain sebagainya. Kita aktif itu tujuannya adalah membangun hubungan emosional, kedekatan yang emosional dengan customer atau pelanggan dari bisnis kita. Terus kemudian yang ketiga adalah earn media. Ya, earn media ini adalah kita juga bisa tetap optimalkan gitu. Di samping kita pakai paid media, kita juga membangun on media, kita juga bangun kepercayaan melalui review. Jadi begitu ada pelanggan yang sudah membeli produk kita, ya kita minta review dari mereka atau kita minta mereka untuk meninggalkan komentar, meninggalkan testimoni atau membuat review di Google, itu semua akan sangat bermanfaat untuk membangun. Jadi framework dari POEM ini bekerja secara bersama-sama teman-teman, dan tidak terpisah satu persatu. Jadi kita bisa melihatnya sebagai satu rangkaian digital marketing yang utuh seperti itu. Nah, teman-teman, seperti itu untuk lesson kedua dari ekosistem digital marketing ini. Sampai jumpa di lesson yang ketiga di mana kita akan membahas tentang channel digital marketing. See you.